saya akan membacakan untuk kita ingat, kita tahu betul apa yang telah kita tanda tangan. Dengan ini saya baca nama satu-satu, setelah itu isinya: Wina Grace Bernadette Alho, Odilia Jessica Triasari, Cornelia Ulu, Monica Inileja, Maria Christina Angela, Intan Nababan, Hilaria Galin Jaya, Felicitas Linda Citra Astari, Francisca Angelina Mayu, Francisca Anggun Bidadari, Cornelia Amanda Selviana, Clara Purba. Dengan ini saya menyatakan dengan segenap hati bahwa: 1. Saya masuk ke dalam kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas dengan kemauan yang bebas. 2. Saya bersedia melepaskan hak pakai atas barang-barang milik pribadi selama masa pembinaan. 3. Saya bersedia menjalankan dengan cuma-cuma pengabdian yang ditentukan oleh para pembimbing postulat dan novisiat sedemikian rupa sehingga saya tidak boleh menuntut dari kongregasi imbalan berupa uang atau apapun jika pada suatu saat saya meninggalkan kongregasi atau dikeluarkan. 4. Saya tidak menuntut untuk pulang apabila terjadi peristiwa penting dalam keluarga kecuali orang tua meninggal. 5. Saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kongregasi Santo Franciscus Caritas. Ini janji yang telah adik-adik tanda tangani. Maka ini dijalankan dengan sungguh-sungguh selama masa formasio saya di postulat dan juga nanti ke Nofis 1, Nofis 2 sampai dengan nanti kita dipandang layak untuk mengucapkan panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Romo, Pater, pada hari ini kita bersukacita bersama dengan keluarga besar kongregasi Franciscus Caritas, para suster yang akan menerima anggota baru kalau mereka tidak membatalkan diri menjadi bagian keluarga besar para suster Franciscus Caritas. Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda. Ada
adalah hari yang istimewa, bukan saja karena para postulan ini akan memasuki tahapan baru dalam proses perjalanan mereka menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang biarawati religius Suster Caritas. Tetapi bahwa perayaan pada hari ini juga bertepatan dengan perayaan yang istimewa, di mana kita bersama dengan gereja semesta merayakan Santa Maria Ratu Rosalia. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwa Maria menjadi pribadi yang sangat istimewa untuk kita semua. Maria menjadi teladan yang sangat penting bagi kita dalam menghayati panggilan kita sebagai seorang religius, di mana daripadanya kita bisa belajar bagaimana kita bersikap, bertindak, berlaku rendah hati, bagaimana kita berupaya untuk terus merawat, mengembangkan kesucian yang adalah memang panggilan dasar kita, dan juga bagaimana kita menghayati kesumelean kita, kesumelean berbeda, kepasrahan, ada kepasrahan dan juga kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, tetapi kepasrahan yang kreatif, taat, bukan hanya sekedar tunduk, tetapi juga taat dengan kerendahan hati untuk selalu mencari dan mengupayakan cara-cara yang kreatif bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan. Keutamaan-keutamaan yang sangat penting pada akhirnya bagaimana kita bisa menghayati dan juga memancarkan sukacita dalam kesaksian hidup kita sebagai seorang biarawati. Maka bersyukur bahwa diterima sebagai postulan tahapan baru untuk menjadi bagian keluarga besar Suster Caritas dengan perayaan yang istimewa ini. Dan sabda-sabda Tuhan pada hari ini juga membantu kita, membantu khususnya para saudari-saudari, para postulan yang memulai tahapan baru ini. Dari bacaan pertama kita bisa belajar dari pengalaman Yunus. Kita semua pasti masih ingat bagaimana kronologi atau cerita kisah tentang Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak menanggapi dengan ketaatan pergi ke apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, kemana dia harus pergi. Dia menyimpang ke jalan yang lain, pergi ke tempat yang berbeda. Dan kita tahu juga apa yang terjadi ketika Yunus tidak mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Dengan peristiwa apa yang terjadi di tengah lautan hingga dia ditelan oleh ikan nope. Tahu sih, gak itu dalam kitab suci, pokoknya ikan. Dan pada hari ini kita melihat dalam kisahnya, Yunus akhirnya mendengarkan dan juga mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk pergi ke Niniwe, mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe sebagaimana yang menjadi panggilan awalnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau lari, kemanapun kita mau bersembunyi, kemanapun kita mau menghindar atau caranya apapun mau menolak, kalau Tuhan sudah memanggil, dia selalu punya cara bagaimana kita diarahkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya mengikuti panggilan ini. Saya yakin 12 putri yang cantik dan imut supaya senang kan di awal. Dan kalau itu nggak terasa pasti punya kisah, punya cerita tentang bagaimana sampai pada sebuah pengalaman dan akhirnya memutuskan dia untuk menanggapi panggilan Tuhan sebagai seorang biarawati. Mungkin ada yang ceritanya mulus-mulus saja ketika mendengar, Siti, ada yang kepikiran dari suster, mungkin ada yang langsung berantal ikut begitu ya.
Tapi mungkin ada yang menghindar ke sana kemari dengan berbagai macam alasan, nyumput di sana ke sudut kota, lari kemana, bersembunyi di balik punggung bapak ibunya barangkali untuk menghindar dan menolak. Tetapi hari ini pada akhirnya menjadi tanda bahwa saudari-saudari memutuskan dan mengatakan ya, menanggapi panggilan Tuhan itu. Dan barangkali juga ada keraguan-keraguan tertentu, ada kekhawatiran, ada ketakutan, apakah saya layak, apakah saya mampu, apakah saya kelasan, dan lain sebagainya. Barangkali, tetapi tampaknya dari senyumnya itu tidak ada yang begitu. Semua sudah mantap. Maka ini meringankan beban sertaulah. Kalau ada, maka inilah panggilan juga seperti apa yang dilakukan oleh Yunus. Panggilan untuk pergi ke Niniwe diri kita masing-masing, untuk melihat bagaimana rasa kekhawatiran itu, ketakutan itu, barangkali juga keraguan itu, untuk selalu pada akhirnya sadar bahwa Allah menghendaki untuk saya selalu berbalik dan berjalan ke arah Tuhan memanggil saya. Ada keterbatasan pasti, kita manusia punya keterbatasan. Tetapi keterbatasan tidak menghalangi kita untuk menanggapi panggilan kesempurnaan itu. Dan kerendahan hati kita, kesiapsediaan kita untuk menanggapi panggilan itu, saya yakin, kita yakin Tuhan akan bekerja melebihi ketidaksempurnaan kita untuk pada akhirnya memampukan kita berjalan dalam kesetiaan, dalam sukacita. Dan ini juga yang bisa kita hayati, kita belajar dari apa yang menjadi pewartaan dari kisah Injil Maria dan Marta. Untuk menjadi seorang religius ini menjadi kesempatan yang baik di tempat ini, novisiat postulat. Saat untuk banyak mendengarkan, saat untuk bersimpuh di hadapan Tuhan, saat untuk sungguh hati menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan juga menyadari, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui setiap sabda yang disampaikan, melalui setiap bimbingan yang diberikan oleh para formator, untuk kemudian kita pada akhirnya sungguh mampu sekali lagi menanggapi dan menghidupi panggilan ini dengan kesetiaan, juga dengan sukacita. Itulah panggilan setiap kita, dan itulah harapan setiap kita. Maka saudara-saudari, para postulan yang baru, novisiat atas tahapan ini, semoga cepat kerasan, bajunya baru, ya. Semoga ini juga menjadi pengingat bahwa inilah menjadi kesempatan bagi saya untuk memulai kehidupan yang baru itu. Kehidupan sebagai postulan, kehidupan untuk terus melangkah dalam panggilan Tuhan yang memilih, Tuhan yang mencintai kita, dan juga pada akhirnya nanti Tuhan yang mengutus kita. Semoga kerendahan hati, kesetiaan, dan juga sukacita selalu mewarnai seluruh proses dan juga perjalanan saudari-saudari dan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah yang Maha Kasih, dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. Kami bersyukur atas panggilan yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kini kami datang kepadamu dan mempersembahkan niat dan kesungguhan kami untuk Engkau bentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu melalui para pembimbing pada masa pembinaan ini, sehingga kami berani menegaskan kembali niat kami untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat dan terbuka hati untuk berproses tahap demi tahap, beralih dari hidup sekuler menuju hidup Injili, dan seluruh cara hidup para suster Santo Fransiskus Caritas. Karuniailah kami ketekunan untuk mengenal diri, memurnikan motivasi panggilan, serta melengkapi pendidikan dasar
manusiawi dan kristiani kami, serta dengan penuh antusias mengenal lebih dalam kongregasi ini. Semoga karena rahmat-Mu kami berani membaktikan diri, terutama sebagai manusia yang bermartabat dan terbuka akan tegas sebagai seorang yang telah dibaptis serta mengikuti Kristus secara khusus dalam semangat kesiapsediaan sebagaimana fiat Maria. Bentuklah kami menjadi seorang pribadi yang dewasa serta menggunakan kebebasan kami dengan penuh tanggung jawab dalam panggilan kudus ini. Allah Bapa kami mempersembahkan kedua orang tua dan sanak saudara kami yang sangat kami kasihi. Berkatilah mereka dalam hidup mereka masing-masing. Karuniakanlah rahmat yang mereka butuhkan dan jagalah mereka dengan berkat-Mu. Bersama Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, Bapak Santo Fransiskus Assisi, dan Bunda Teresa Salmakers, kami mempersembahkan syukur, permohonan dan pengharapan kami ini. Kami puji Engkau Bapa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Dari Nazaret yang memikat hatiku, Kau menguatkan imanku, jadikanku anak-Mu. Kadang ku diam dan ku bertanya, tak ku sadari ku tak
Tuhan.